Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, berkah nikmat iman dan Islam serta ma'unahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita berupa salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak menjadi bekal kita untuk menghadap keharibaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, hari Jumat ini hari Jumat yang kedua di bulan Agustus. Kita sering menyebutnya Agustusan, bulan di mana kita merayakan kemerdekaan kita, kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu kita dengan darah, nyawa, tenaga, dan harta demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ketika kita memperingati Agustusan, semata-mata adalah bagaimana mengendang perjuangan para pendahulu kita, seraya kita mendoakan mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jariah bagi kita yang melaksanakan dan hidup di bumi Indonesia ini. Pada saat yang bersamaan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari kemerdekaan ini sebagai generasi penerus kita dapat melanjutkan perjuangan para pendahulu kita, dapat merealisasikan tujuannya adalah bagaimana menciptakan keadilan. Oleh karena itu, kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ini adalah kemerdekaan yang sifatnya kemerdekaan berupa kenegaraan kita, kebangsaan kita, kehidupan kita adalah merdeka dari penjajah. Tapi sebenarnya itu adalah baru dari dasar dari kemerdekaan kita. Ada yang lebih hakiki dari kemerdekaan kita yang sebenarnya. Dari kita bagaimana disimbolkan kemerdekaan dalam bentuk kenegaraan ini dengan bendera di mana-mana. Bahkan ada upacara nantinya yang menghormatkan kepada bendera, bukan menyembah bendera, tetapi hormat terhadap simbol kemerdekaan dari negara kita. Ada bagian dari syukur kita, dan dari situ kita dituntut untuk menjadi khalifatullah di muka bumi untuk merealisasikan dari cita-cita kemerdekaan itu. Itulah kemerdekaan yang sifatnya simbolis dalam kehidupan kita. Kemerdekaan yang hakiki adalah kemerdekaan manakala hidup kita tidak lagi menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adalah kemerdekaan hakiki manakala dalam kehidupan ini yang kita lakukan, yang kita perbuat dipersembahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau kita sudah bisa menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, kita berangkat kerja dari rumah ke tempat ini adalah karena Allah. Allah memberikan tugas kepada kita sebagai khalifah di muka bumi. Allah memberikan tugas kita sebagai kepala rumah tangga untuk menghidupi keluarga kita. Allah memberikan tugas kepada kita sebagai penegak hukum untuk menciptakan keadilan di Republik ini. Maka yang kita jalankan bukan karena siapa, bukan takut kepada siapa, tapi takut karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah ada pada diri kita, maka kita sudah mendapatkan kemerdekaan yang hakiki. Contoh yang paling sederhana adalah manakala kita menghargai manusia bukan karena ia siapa dan bukan karena pangkatnya apa, tapi karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati sesama manusia. Contoh sederhana juga ketika kita punya rumah ada tamu. Bisa tidak kita tidak membeda-bedakan siapa tamu itu. Bukan karena kaya, bukan karena dia punya pangkat, tetapi kami sebagai umat beragama, sebagai muslim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya fi ikramid duyuf untuk menghormati para tamu. Maka tamu siapapun disambut dengan baik dan dihormati dengan baik
Bukan karena apa, tapi karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah ada pada diri kita, maka kita meraih jabatan itu tidak salah. Tetapi ketika kita punya kewenangan lebih adalah untuk merealisasikan keadilan dan berdasarkan karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mencari harta sebanyak-banyaknya, bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, harta adalah amanah dari Allah dan kita sedekahkan kepada yang lain karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berzakat sebenarnya bukan kita dermawan, bukan karena kita adalah orang yang dermawan kalau kita berzakat, karena zakat adalah kewajiban dan hak dari orang-orang yang asnaf samaniyah, dari para penerima mustahik zakat itu. Tapi kalau kita sudah berinfak, kita bersedekah, kita berwakaf, itulah kita dermawan. Karena sebenarnya adalah milik kita, tapi dibagi kepada orang lain. Oleh karena itu, jemaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan kemerdekaan bangsa ini kepada kemerdekaan diri kita semua, yang kita tidak diperhamba oleh jabatan, tidak diperhamba oleh kekayaan, tidak diperhamba oleh apapun di sekitar kita, tapi kita hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, Republik ini memang harus dibangun atas kemerdekaan. Mulai dari diri kita, masing-masing warga negara adalah merdeka dirinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan di dalam beragama. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Kita tidak ada paksaan di dalam beragama, diberi kemerdekaan, tapi kemerdekaan itu ada tanggung jawabnya bagi kita semua. Orang yang berbuat baik akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin dengan surganya. Orang yang berbuat buruk kalau tidak diampuni oleh Allah akan bertanggung jawab dan mungkin akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah kemerdekaan. Bahkan dalam konteks sosial kita dilahirkan dalam keadaan merdeka. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an menghakimi atau memutuskan terhadap Umar bin As ketika anaknya memukul anak orang hamba sahaya. Karena di dalam perlombaan itu dia kompetisi kalah kemudian memukul anaknya orang hamba sahaya. Dilaporkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Karena ia seorang hamba sahaya yang berlomba dengan sportif tapi dipukul oleh anaknya sang gubernur. Sayyidina Umar memanggil Amr bin As dan memerintahkan anaknya itu memukul anaknya Amr bin As. Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Matas ta'badtumun nas wa laqad waladathum ummahatuhum ahrara." Mulai kapan kamu perbudak manusia? Bukankah manusia dilahirkan oleh ibu-ibunya dalam keadaan merdeka? Artinya kita pada dasarnya dilahirkan oleh orang-orang tua kita dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merdeka. Jemaah rahimakumullah, dalam konteks kebangsaan ini apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahifah Madinah, konstitusi awal Madinah dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 47 pasal piagam Madinah itu disebutkan pada pasal pertama, innahum ummatun wahidatun min duninas. Semua rakyat masyarakat di Madinah adalah harus menjaga persatuan. Di kita Pancasila, sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Maka untuk membangun ke depan, meneruskan cita-cita para pendahulu kita, harus kita ciptakan persatuan di antara kita. Perbedaan menjadi sebuah keniscayaan, tapi perpecahan harus dihindarkan oleh kita. Kita harus membangun dengan dialog dan saling tenggang rasa di antara kita. Karena negara-negara bisa kita lihat yang bisa maju ketika mampu membangun persatuan. Negara-negara yang mengalami perpecahan, jangankan bisa maju, untuk hidup layak, hidup sempurna pun agak sulit. Karena apa? Tidak dibangun dengan persatuan. Yang kedua, harus kita memaksimalkan fungsi dari komponen-komponen bangsa ini. Maka disebutkan qiwamud dunya arbaatun. Tiangnya dunia ini, bangsa ini ada 4. Yang pertama adalah ilmul ulama. Adalah ilmunya ulama. Ulamanya, intelektualnya berbicara jujur. Berbicara dengan istiqomah dan konsisten dengan keilmuannya. Bukan karena kepentingan. Ulama jangan mencari dalil-dalil untuk melegitimasi keburukan demi kepentingan pribadi. Harus jujur dengan intelektualitasnya. Yang kedua adalah adlul hukama, adalah adilnya pemerintah, adilnya para hakim. Karena laula adlal ulama, adlal hukama, la akala ba'duhum ba'da. Kalau tidak ada keadilan dari para penegak hukum, dari pemerintah kita, di negara kita, maka antar satu dengan yang lain akan saling makan, akan saling membunuh, akan saling ada. Antara satu dengan yang lain tidak saling percaya.
Yang ketiga adalah sakhaul aghnia, kedermawanan orang-orang kaya. Orang-orang yang kaya harus dermawan untuk menciptakan negeri yang makmur sehingga ada pemerataan di antara kita. Yang keempat adalah doaul fuqara, orang-orang yang fikir mengapresiasi kepada pemerintah, mengapresiasi kepada para ulama, menghormati para ulama, dan juga mengapresiasi kepada orang-orang kaya. Bukan sebaliknya, yang ulama malah menyimpan ilmunya, yang hukama, para hakim, para pemerintah tidak menegakkan keadilan. Orang-orang yang kaya pelit, orang-orang yang miskin menjadi nyinyir terhadap kehidupan. Ini awal dari keambrukan dari pemerintahan dan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jemaah-jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah singkat ini dapat mengingat kembali terhadap diri kita dan menambahkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan. Kita bisa melihat Palestina, negara yang belum merdeka, betapa sengsaranya. Maka kemerdekaan adalah anugerah bagi kita semua yang pantas kita syukuri. Dan bagian dari mensyukuri adalah menggunakan kemerdekaan ini di jalan Allah Subhanahu wa taala yang kita dedikasikan semata-mata untuk mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan adalah bermanfaat bagi yang lain, karena orang hidup yang sukses itu manakala hidupnya banyak memberi manfaat kepada orang banyak. Mudah-mudahan yang dilakukan dari kehidupan ini untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Inna hasanal kalami kalamallahul malikil alam. Wallahu taala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un alim. Wa qur rabbi ighfirarham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihal ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabati bi qudsi. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fajibu ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardhu 'anna wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma dfa'anna al ghala'a wal bala'a wal waba'a wal riba wal fahsya wal munkar wasuyuf al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina hadha khassa wa am buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa 'azima yarkukum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.